Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hai, gimana? Semangat ya? Baiklah, bertemu lagi dengan Ibu di acara MPLS virtual di hari ke-6. Mohon maaf ya anak-anak, kemarin kegiatan MPLS kita terkendala karena pemadaman listrik. Marilah sama-sama kita berdoa dan mengucap lafaz basmalah. Semoga MPLS di hari ke-6 ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, jangan lupa mencatat hal-hal yang penting yang akan disampaikan Bapak Ibu guru kalian di hari ini. Nah, hari ini masih pakai baju pramuka, jadi manggilnya bukan Bapak Ibu, tapi kakak. Oke? Anak-anak sekalian, harap perhatikan baik-baik, jangan teralihkan fokus kalian dengan teman-teman kalian. Dan jangan sampai kalian mencoret-coret laman Zoom yang ada di handphone kalian. Dan PowerPoint-nya jangan dicoret-coret juga ya. Diperhatikan dengan baik-baik ya nak ya. Baiklah, acara pertama hari ini adalah materi yang akan disampaikan oleh Kak Murban yang kemarin sempat tersendat ya, sempat tersendat karena adanya pemadaman listrik, yaitu materinya hiasan dasar dan sistem bergu yang akan disampaikan oleh Kak Murban. Mari sama-sama kita sambut dan kita saksikan Kak Murban. Kembangkan kemah-kemah di padang, di bawah bentangan langit ciptaan Tuhan. Nyalakan api unggun yang terang, benderang memancar rasa persaudaraan. Kibarkan bendera perkemahan di bumi bersada, di alam yang terbuka. Nyanyikan lagu-lagu yang riang, gembira selalu, bekerja dengan senang. Salam Pramuka. Jumpa lagi bersama Kak Murban. Mohon maaf ya, kemarin perjumpaan kita harus tertunda. Tapi nggak masalah. Tetap semangat. Dan sebelum Kak Murban mulai, Kak Murban ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang udah jawab salam, semoga masuk surga. Yang belum jawab salam, hati-hati masuk angin. Ya, baik, kita langsung ke materi. Sebelumnya kakak mau tahu nih, kepalan semangatnya mana? Mana kepalan semangatnya? Ayo tunjukkan kepalan semangatnya. Oke, ya tuh belum semua nih, masih ada yang belum. Oke, tunjukkan sampai terlihat di kamera. Masih ada yang belum kelihatan. Oke, kepalanya mana? Oke, terima kasih Imelda, terima kasih Syari, Putri, Abdul Majid, Muhammad. Oke, ya baik, terima kasih. Oke, nah kita mulai dengan materi kiasan dasar dan sistem bergu di MPLS PGRI Depok 2 Tengah. Nah, ini kemarin kita sudah bahas mengenai apa itu arti dari kiasan dasar, yaitu alam pikiran yang mengandung kiasan atau gambaran sesuatu yang mengesankan. Kalian pernah mengikuti kegiatan pramuka, api unggunnya, bagaimana kegiatannya betapa menyenangkan, itu menjadi sesuatu yang mengesankan. Nah, itu yang menjadi makna dari kiasan dasar. Kemudian, lambang gerakan pramuka, kita sudah bahas mengenai cikal,
Cikal itu adalah buah nyiur atau buah kelapa yang dalam keadaan tumbuh atau biasa kita mengenalnya ya tunas kelapa gitu, sama. Itu mengkiaskan bahwa tiap anggota pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Jadi kita itu inti dari kelangsungan bangsa Indonesia. Kenapa? Bukti bahwa kita bertumbuh, berkembang, senantiasa belajar, ya, sampai dengan tutup mata ya kita terus belajar, tak mengenal usia. Kemudian buah nyiur bisa bertahan lama dalam keadaan apapun juga. Kalian lihat, meskipun buah kelapa itu didiamkan dalam keadaan yang lama, dalam waktu yang lama, itu ia tetap bagus, tetap saja keadaannya. Tidak sampai busuk seperti buah yang lain. Nah, itu mengkiaskan bahwa tiap anggota pramuka adalah seorang yang jasmani dan rohaninya sehat, kuat, besar tekadnya untuk mengabdi pada tanah air dan bangsa Indonesia. Tadi Kak Murwan sudah meminta tuh adik-adik semua untuk mengepalkan tangan, tuh salah satu ciri atau tanda bahwa kita sebagai pramuka punya jasmani dan rohani yang sehat. Bisa mengepalkan tangan itu adalah sebuah nikmat dan sebuah kemampuan bahwa memang betul-betul kita sehat. Kemudian nyiur bisa tumbuh di mana saja, bahkan di tempat yang mungkin menurut adik-adik semua tanah berpasir seperti daerah pantai, dekat dengan air yang asin bahkan. Nah, itu bisa tumbuh tuh pohon nyiur. Artinya apa? Mengkiaskan bahwa anggota pramuka bisa menyesuaikan diri dimanapun berada dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Ya. Selanjutnya, tumbuh pohon nyiur itu lurus ke atas. Ya, semakin tinggi, semakin lurus ke atas, bahkan seperti seolah-olah ingin mencapai atau menggapai langit. Dan nyiur termasuk salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Makanya kalau kita melihat pohon kelapa kok tinggi-tinggi, ya itulah kelebihan dari pohon kelapa. Nah, pertumbuhan yang menjulang ke atas tersebut mengkiaskan bahwa tiap pramuka punya cita-cita yang tinggi dan lurus. Tidak hanya pintar, tapi juga bisa melakukan hal-hal dengan benar. Yaitu cita-cita yang bagaimana? Yang mulia, lalu jujur, dan tetap tegak. Artinya nggak mudah diombang-ambingkan apapun. Ketika kejujurannya diuji atau dipertanyakan, dia bisa tetap menjawab dengan jujur. Itulah pramuka. Kemudian akar nyiur tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Kamu lihat nih, kamu ilustrasikan gambarnya nih. Pernah lihat akar pohon nyiur atau akar pohon kelapa? Nih, banyak ya. Saling berkait satu dengan yang lain. Terus kalau sudah ada di dalam tanah itu mengkiaskan tekad dan keyakinan. Artinya tuh ya, tekad dan keyakinan yang kuat, berpegang teguh pada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata. Lihat nih, kalau adik-adik lihat akar dari pohon nyiur ini, lihat. Kuat. Nyiur adalah pohon yang serbaguna. Bisa tahu ya, dari ujung atas sampai akar itu bermanfaat semua. Nah, artinya apa? Itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka kita menjadi manusia yang berguna, membaktikan diri kegunaannya untuk kepentingan tanah air, bangsa dan negara Republik Indonesia. Jadi kita harus bisa menerapkan apa yang kita miliki, ilmu yang kita miliki untuk kebermanfaatannya sampai tingkatan Indonesia. Atau kalau perlu bahkan dunia. Lebih luar biasa lagi. Kemudian lambang gerakan pramuka itu adalah tunas kelapa. Apa itu lambang gerakan pramuka? Itu tanda pengenal. Jadi, oh iya, ini pramuka kita, ini pramuka Indonesia. Tanda pengenal tetap yang menghiaskan bahwa cita-cita setiap
anggota gerakan pramuka itu bisa diketahui. Bentuk lambang gerakan pramuka Indonesia itu siluet tunas kelapa nih, makanya warna hitam ya. Kalau siluet itu seperti bayangan, warnanya hitam. Siapa yang menciptakannya? Nah, jadi lambang gerakan pramuka ini resmi digunakan sejak 14 Agustus 1961. Udah lahir belum ya adik-adik ya? Kira-kira udah lahir belum ya? Udah lahir belum? Ya belum. Kakak juga kayaknya belum lahir nih. Nah, lambang ini ada di panji-panji gerakan pramuka, bendera, ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di pramuka. Kemudian siapa yang menganugerahkannya itu? Ya dari Presiden Republik Indonesia, bahwa oh ya disahkan tanggal 14 Agustus. Oleh karena itu 14 Agustus diperingati sebagai Hari Gerakan Pramuka. Yang menciptakan siapa nih? Almarhum Kak Sunaryo Atmodipurwo. Yaitu pembina pramuka. Dulu aktif banget. Ketika masanya dia aktif banget. Dari sumber yang kamu cari, dia adalah pegawai tinggi di Departemen Pertanian. Makanya dia melihat ada yang paling bagus di tunas kelapa. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan melihat apa itu pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Minimal dari warna yang tampil nih. Lihat, ini warna apa nih? Warna apa? Merah, betul. Merah. Ini artinya dia pramuka penggalang. Yang ini hijau, betul. Ini hijau artinya ini mengkiaskan atau mengartikan pramuka siaga. Yang ini warna kuning. Ini adalah pramuka penegak. Kalau pandega gimana, Kak? Pandega itu isyarat warnanya adalah coklat. Ya. Makanya nanti di SMP kamu akan tahu. Pramuka siaga. Nih filosofinya. Siaga diambil dari kiasan dasar yang bersumber pada perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Kapan tuh masa mensiagakan rakyat? Nah, itu pada saat kita masih dijajah oleh Belanda. Berapa tahun dijajah oleh Belanda? Nah, betul. Ada yang menjawab ya? Oke. Jadi pramuka siaga itu sama dengan mensiagakan rakyat. Awalnya apa? Tonggak awalnya adalah Pergerakan Nasional Budi Utomo. Ya, organisasi Budi Utomo nih pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, 20 Mei 1908 makanya diperingati sebagai Hari Kebangkitan. Oke. Selanjutnya Barung. Barung adalah satuan terkecil dalam pramuka golongan siaga. Jadi di siaga kita kenal barung. Satuan terkecilnya. Barung apa sih? Barung itu gubuk atau tempat penjaga. Nah, mengkiaskan bahwa barung itu adalah kelompok kecil. Biasanya kita 4-6 orang tuh satu barung. Siaga dipimpin oleh pinrung, pimpinan barung, dan diwakili oleh wapinrung. Siapa yang pada saat SD waktu pramuka siaga pernah jadi pinrung atau wapinrung? Oke. Selanjutnya, perindukan dan sulung. Apa sih perindukan? Perindukan itu satuan terbesarnya. Kalau tadi satuan terkecilnya barung, satuan terbesarnya disebut perindukan. Perindukan itu artinya apa? Oke. Artinya tempat anak cucu berkumpul. Nah, berarti tempat yang lebih besar. Yaitu ada kelompok siaga yang terdiri dari 3-4 barung. Kalau satu barung 3-4 orang, kemudian barung, ya 3-4 barung itu disebut dengan perindukan. Nah, kalau tadi barung dipimpin oleh pinrung, kalau perindukan dipimpin oleh sulung. Atau biasa kita tahu sulung itu anak yang paling tua atau anak pertama. Siapa yang anak pertama? Atau anak sulung, angkat tangan. Oke, ya itu anak sulung berarti oh iya sulung. Kenapa disebutnya anak sulung? Itu anak yang paling tua atau anak yang pertama. Kemudian golongan pramuka siaga. Ada siaga mula. Nah, apa tuh maknanya? Ya tingkatan kecakapan mula-mula. Bisanya apa yang dimiliki oleh siaga? Ntar dapat tandanya seperti ini nih. Siapa yang pernah ada nih? Pernah dapat nih. Dari 1 nih.
Terus kalau udah naik tingkat lagi menjadi siaga bantu, kebisaannya sudah lebih banyak dan sudah bisa membantu suatu pekerjaan, ya diresmikan sebagai siaga bantu, dapat 2 tandanya. Tanda kecakapannya 2. Kemudian terakhir siaga tata. Dia sudah bisa menata pekerjaan atau menata karyanya sendiri. Udah bisa mulai rapih. Misalnya di rumah mau habis mandi, pakai baju, ambil bajunya di lemari, tahu menyusunnya bagaimana. Nah, itu udah bisa sendiri. Kalau udah lewat dari siaga berarti itu sudah termasuk golongan siaga tata. Sekarang ke pramuka penggalang. Nama penggalang diambil dari kiasan dasar pramuka yang bersumber pada perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan, yaitu pada masa menggalang persatuan. Kapan saatnya Indonesia menggalang sebuah persatuan? Ia terwujud dalam ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Ya. Siapa yang sudah hafal Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu merupakan masa menggalang persatuan. Jadi kita sudah mulai sadar bahwa melawan penjajah tidak bisa sendiri-sendiri, tidak bisa sesuai dengan daerahnya sendiri. Harus bersatu. Bagaimana caranya? Ya melalui ikrar Sumpah Pemuda. Siapa yang memulainya? Ya pemuda-pemuda Indonesia. Kemudian di penggalang kita kenal yang namanya regu. Regu apa? Kelompok kecil penggalang. Biasanya 6-8 orang. Kemarin sudah disampaikan tuh sama Kak Arnis, sama Kak Mutoh bahwa penggalang itu terdiri dari 6-8 orang. Artinya apa kalau regu? Gardu, tempat berjaga, tempat kita kumpul, kita mau ngapain aja. Nah, biasanya kalau yang putra, regunya pakainya nama hewan. Misalnya di sini nih ayam jago, ada harimau, atau ada macan, atau ada apapun. Adik-adik kemarin pakainya apa tuh? Di SMP mau dipakai lagi nanti? Boleh. Yang penting sesuai dengan kesepakatan dari anggota regu itu sendiri. Yang putri bagaimana? Yang putri menggunakan nama bunga. Bisa cempaka, mawar, tulip, kembang sepatu. Nah, silakan. Yang penting sudah disepakati bahwa nama regu kita yaitu. Regu dipimpin oleh Pinru. Apa tuh Pinru? Pimpinan regu. Dipilih juga wakilnya. Wapinru. Ya, wakil pimpinan regu. Siapa yang waktu di SD pernah jadi Pinru, pernah jadi Wapinru, nanti bisa dilanjutkan pada saat SMP. Kemudian pasukan dalam penggalang. Pasukan apa sih? Kumpulan dari 3-4 regu disebut pasukan. Kalau tadi kita mengenalnya perindukan, kalau ini namanya pasukan. Dari kata apa sih pasukan? Dari kata pasukuan. Nah, artinya apa? Tempat suku berkumpul atau satu kelompok prajurit. Pasukan penggalang diketuai oleh seorang pratama. Siapa yang pernah jadi pratama? Nanti pada saat latihan di sini bisa kita lanjutkan. Nih, di SMP PGRI Depok 2 Tengah, SMP kita yang tercinta, ini sudah ada nih pasukan penggalangnya nih. Ada penggalang putra dan penggalang putri. Nah, nanti adik-adik bisa nih tergabung dan kita latihan bersama. Golongan pramuka penggalang yang pertama penggalang ramu. Mengkiaskan bahwa sejarah perjuangan bangsa untuk mencari ramuan atau cara untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Jadi pertama diramu dulu nih. Ya, ketika kita mau merdeka diramu nih apa aja yang dibutuhkan nih. Kemudian dirakit. Penggalang rakit mengkiaskan ramuan atau cara atau bahan yang tadi sudah didapatkan, kemudian dirakit atau disusun. Jadi ramuan, kemudian dirakit, disusun. Nah, baru kemudian yang terakhir adalah penggalang terap. Mengkiaskan bahwa yang telah dirakit atau cara yang sudah disusun tadi dapat diterapkan dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia.
Ini udah diterapkan nih. Kalau tadi diramu, dirakit, dan kemudian diterapkan. Makanya kita kenal penggalang ramu, rakit, dan terap. Kemudian pramuka penegak. Setelah kita kenal pramuka penggalang, tingkatan selanjutnya adalah pramuka penegak. Nanti nih adik-adik setelah lulus SMP, ke SMA, atau ke SMK, namanya sudah bukan pramuka penggalang lagi, tapi sudah pramuka penegak. Nama penegak diambil dari kiasan dasar gerakan pramuka yang bersumber pada perjuangan bangsa Indonesia, yaitu menegakkan kemerdekaan. Nah, sudah mulai nih, tonggaknya apa, tandainnya apa. Ya, peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ingat ya, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu merupakan salah satu tanda bahwa kita sudah mulai menegakkan kemerdekaan. Siapa yang membacakan teks proklamasi? Hah? Siapa? Oke, paling seneng tuh kalau ada yang disebut Bapak Soekarno dan Hatta. Oke. Setelah di pramuka penegak, setelah kita tahu tadi bahwa tonggaknya awalnya adalah kemerdekaan, maka satuan terkecil di golongan pramuka penegak disebut sangga. Arti kata sangga adalah gubuk atau rumah kecil, tempat penggarap sawah. Pernah lihat nggak sangga? Gubuk tuh yang di sawah tuh ada, pasti dibuatkan tuh tempat istirahat. Ya, sangga yang dipimpin oleh seorang pemimpin sangga. Jadi pemimpin sangga atau pinsa. Jadi ada sangga, sebuah sangga dipimpin oleh seorang pemimpin sangga atau disebutnya biasanya pinsa. Nanti pada saat latihan, pinsa kumpul, berarti pemimpinnya yang kumpul. Atau pinsanya tidak hadir, maka yang menjadi wakil atau wapinsa, wakil pemimpin sangga itu yang menggantikan posisi dari pemimpin sangga. Keduanya, pinsa dan wapinsa itu dipilih berdasarkan musyawarah anggota sangga, musyawarah sangga. Ditentuin nih, siapa ya ketua sangganya, siapa ya pemimpin sangganya. Nah, satuan terkecil dari pramuka penegak tadi disebut sangga. Satuan terbesarnya yaitu ambalan. Di ambalan diambil dari bahasa Jawa ambal-ambalan. Nah, itu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi kalau kita nanti mengenalnya di SMK atau SMA itu ambalan, satuan terbesarnya terdiri dari beberapa sangga. Ambalan dipimpin oleh seorang pradana. Nama ambalan penegak bisa diambil dari nama-nama pahlawan, tokoh, kerajaan dalam pewayangan, atau legenda. Ya, misalnya ambalan Chandra Kirana, kemudian ambalan Ramasinta, bisa juga itu pewayangan atau juga nama-nama pahlawan. Terserah maunya apa nih, nanti didiskusikan, dimusyawarahkan pada saat rapat. Kemudian setelah pramuka penegak ada pramuka pandega. Apa tuh pandega? Nama pandega diambil dari kiasan dasar gerakan pramuka yang bersumber pada perjuangan bangsa dalam mengisi. Nah, kita udah merdeka nih, bagaimana cara mengisinya? Dalam mengisi kemerdekaan dengan memandegani atau mempelopori pembangunan bangsa. Jadi kita sudah mulai mengisi nih, bangsa Indonesia setelah merdeka kita mau ngapain? Bagaimana membangun bangsa? Satuan terkecil dalam golongan pramuka pandega disebut dengan reka atau yang berarti teman kerja. Atau biasa kita kenal juga dengan rekan. Nah, iya, sampai dengan pramuka pandega. Satuan terbesar dalam golongan pramuka pandega disebut racana. Ini biasanya di tingkatan kuliah nih, universitas nih. Ya, racana. Racana apa? Dasar penyangga tiang bangunan. Nah, bangunan-bangunan kita nih biasanya ada nih, atau gedung-gedung tertentu. Bahkan gedung sekolah kita aja ada. Ada racananya, ada dasar penyangga tiang bangunan. Nama racana umumnya menggunakan nama pahlawan, jenis senjata,
kerajaan dalam pewayangan atau cerita mitos. Biasanya dikaitkan dengan universitas tertentu. Ya, universitasnya apa? Oke. Racana dipimpin oleh seorang pradana. Nah, biasanya disebut juga dengan KDR atau Ketua Dewan Racana. Bisa sebut pradana, bisa juga disebut KDR, Ketua Dewan Racana. Dipilihnya dari mana? Ya dengan musyawarah, musyawarah anggota Racana. Ya, kemudian itu yang bisa Kak Murban sampaikan. Nah, sebelum tutup Kak Murban punya sedikit pantun nih. Membawa rantang ke pinggir sawah, isinya ketupat dibelah 4. Selamat datang di SMP PGRI Depok 2 Tengah. Sekolah rakyat, gerbang sukses dunia akhirat. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Pohon kelapa di pantai Carita. Kita berjumpa di sekolah kita tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.